Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Puji Tuhan, kita kembali bertemu di tempat ini. Kita akan beribadah bersama-sama pada pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur karena Tuhan yang menolong dan menopang kita. Saya mengundang semuanya bangkit berdiri. Saya mengajak kita semuanya untuk mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menikmati hadirat-Nya yang kudus. Ya Tuhan, Engkaulah yang menghantar kami ke tempat ini, memberikan kepada kami hati yang rindu bersekutu dengan Engkau. Itu adalah anugerah-Mu bagi kami ya Tuhan. Kami bersyukur karya-Mu di atas kayu salib telah membuka jalan bagi kami bersekutu dengan Engkau ya Allah yang kudus. Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami pagi hari ini dari awal sampai akhirnya. Biarlah Tuhan yang akan memberkati, Tuhan yang akan melimpahkan sukacita bagi kami semuanya. Dan biarlah nama-Mu yang kami tinggikan, kami muliakan dengan segenap hati kami. Kami membuka ibadah ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk kembali, selamat beribadah, Tuhan memberkati. Sebab itu Engkau besar, ya Tuhan Allah, sebab tidak ada yang sama seperti Engkau dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Mari jemaat Tuhan, kita datang kepadanya, kita memuji dan memuliakan Allah kita. Biarlah segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Allah Tritunggal. Bagi Kristus, hormat bagi Kristus Tuhan dalam jadi manusia. Hormat bagi Raja Gereja, Juru Selamat dunia. Haleluya. Hormat padanya, Sang Raja kita. Haleluya, berilah hormat padanya. Dialah Allah Tritunggal yang berikan keselamatan. Haleluya, berilah hormat padanya. Raja atas semesta termulialah. Hormat bagi Raja mulia, dialah Raja segala raja kita. Hormat bagi Raja mulia, Raja segala raja. Hormat puji siang malam di hadapan tatanya. Haleluya, di hadapan tatanya. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita katakan haleluya, berilah
hormat padanya. Dialah Allah Tritunggal yang berikan keselamatan. Haleluya, berilah hormat padanya. Raja atas semesta termulialah. Haleluya, haleluya. Berilah hormat padanya, dialah Allah Tritunggal yang berikan keselamatan. Haleluya, berilah hormat padanya. Raja atas semesta termulialah. Raja atas semesta termulialah. Raja atas semesta termulialah. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Mari kita saat ini datang kepadanya dengan penuh kerendahan hati. Mari kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Mari kita mengingat segala hal yang telah Tuhan berikan kepada kita. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Mari kita mengakui segala dosa kita di hadapannya. Ya Tuhan, inilah kami manusia yang penuh dengan dosa dan celah. Kami manusia yang lebih suka menuruti apa yang menjadi keinginan kami pribadi. Kami melukai hatimu, kami melukai hati sesama kami. Tuhan, tolong ampunilah kami. Kami mengucap syukur Tuhan, kami terus diingatkan anak-anak anugerah yang begitu besar yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Terima kasih untuk Kristus yang mau datang dalam dunia ini, yang mau mati dan bangkit bagi kami. Oleh karena itu Tuhan, tolong mampukan kami, tolong layakkan kami, agar kami semakin hari boleh semakin serupa dengan Engkau. Dan biarlah kami boleh mewartakan kasih-Mu di dalam kehidupan kami senantiasa. Ya Tuhan, kami saat ini kami mau beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Karena itu layakkan dan mampukan kami, agar kami boleh memberikan yang terbaik untuk memuji dan memuliakan Engkau di dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Berita anugerah kita berbunyi demikian. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Mari kita bersama-sama merespon berita anugerah tersebut dengan mengikrarkan pengakuan iman Nicea Konstantinopel. Bapak Ibu bisa silakan berdiri. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya anak Allah yang diperanakkan dari Bapa sebelum alam semesta, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, sehakikat dengan Sang Bapa, oleh siapa segala sesuatu dicipta, yang untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita telah turun dari surga
dan diinkarnasikan oleh Roh Kudus dari anak darah Maria dan dijadikan manusia. Ia telah disalibkan juga bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Ia menderita dan kuburkan, dan pada hari ketiga ia bangkit kembali sesuai dengan kitab suci dan naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Bapa. Dan ia akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Dan aku percaya kepada Roh Kudus, Tuhan dan pemberi kehidupan, yang keluar dari Bapa dan Anak, yang bersama-sama dengan Bapa dan Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Dan aku percaya satu gereja yang am dan rasuli. Aku mengakui satu baptisan untuk pengampunan dosa. Dan aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di dunia yang akan datang. Amin. Amin. Mari kita masuk ke gerbangnya dengan penuh sukacita dan rasa syukur. Sebab kita memiliki Tuhan yang baik dan beranugerah senantiasa bagi kita. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Pujian tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga, dengan senang hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Pujian tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga, dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari kita terus mengucap syukur akan kebesaran kasih-Nya yang tidak pernah terhingga bagi kita. Karena begitu besar kasih Allah kepada kita, Ia mengaruniakan anaknya supaya kita hidup di dalamnya. Tuhan baik, Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik,
anugerahnya kekal selamanya. Walau di tengah badai dan topan dunia pun, marilah kita tetap bersandar kepadanya. Sebab dialah gunung batu dan sumber keselamatan kita. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Baik siang maupun malam, siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Dan biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau tetap tentram, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu, Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Tempat berlindung, tempat berlindung yang teguh. Tempat berlindung yang teguh. Mari kita mengucap syukur atas kebesaran kasih-Nya. Amin. Amin. Haleluya. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Sebab kita yang dahulu adalah hamba dosa dan kita menjadi seteru Allah. Tapi sekarang kita telah didamaikan dengan Dia melalui kematian Kristus, Sang Anak Tunggal Bapa. Dialah Sang Gembala Agung dan Juru Selamat kita. Beautiful Savior, God of all majesty, risen King.
name above every name, exalted high, how wonderful, how beautiful, Jesus, your name above every name, Jesus. Mari saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. I will sing forever. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. I will sing forever. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high, how wonderful, how beautiful, Jesus, your name above every name, Jesus. Name above every name, Jesus. Ya Tuhan Yesus, Engkau yang sudah turun ke tempat yang paling rendah. Bukan hanya menjadi manusia, tapi menjadi hamba untuk manusia-manusia yang berdosa. Dan melalui kebangkitan-Mu, kenaikan-Mu ke surga, Engkau memiliki nama di atas segala nama. Dan kami bersyukur ya Tuhan, kami berada di dalam kedaulatan nama itu. Karena itu kami tahu walaupun keadaan kami tidak baik-baik saja, tapi kami akan aman-aman saja. Karena kami percaya pada satu nama yang melampaui semua kuasa yang ada di surga, yang ada di alam semesta ini. Dan kami bersyukur untuk karya penebusan-Mu yang sempurna bagi kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kami berdoa kiranya Roh Kudus bekerja melampaui kata-kata hamba-Mu, melebihi apa yang mampu kami harapkan atau doakan. Kami berdoa kiranya oleh anugerah-Mu, Engkau mengizinkan kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau sekali lagi, perjumpaan yang akan mengubahkan hidup kami. Kiranya Injil Yesus Kristus yang benar dan menyelamatkan, kematian dan kebangkitannya, penebusannya yang sempurna dan beranugerah, kiranya diberitakan sejelas-jelasnya di antara kami ya Tuhan. Kami mau menenangkan hati kami, meneduhkan pikiran kami, supaya kami bisa mendengarkan suara-Mu dengan lebih jelas. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom semuanya. Ya, salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus untuk kita semua yang ada di gedung Rekindan maupun yang mengikuti ibadah ini secara live streaming. Saya bersyukur kepada Tuhan ada di tempat ini sekali lagi bisa berbagi kebenaran firman Tuhan.
Dan ini adalah minggu yang keempat. Dan seperti biasa minggu yang keempat kita akan melanjutkan seri khotbah eksposisi dari Perjanjian Baru. Lebih spesifik kita akan melanjutkan eksposisi berseri dari surat 2 Korintus. Hari ini tema kita adalah constrained by fear and love of God. Kita ini benar-benar didesak, diikat oleh rasa takut dan kasih kepada Allah. Apa maksudnya? Nanti saya akan menerangkan. Tapi saya ingin memulai khotbah saya dengan sebuah pertanyaan. Bagaimana Anda menampilkan diri supaya meyakinkan di mata orang lain? Pertama kali berjumpa dengan orang lain, kira-kira apa yang akan saudara lakukan supaya saudara terlihat meyakinkan bagi orang itu? Pernah mau melamar pekerjaan misalnya begitu, saudara kan sekarang ini kan nyari, pekerjaan itu katanya sulit gitu kan. Nah saudara sekarang lagi nyari kerja ini, daftar jadi bos di satu perusahaan misalnya gitu. Nah pada saat saudara mendaftar, berjumpa dengan HRD-nya, kira-kira apa yang ada dalam pikiran saudara? Bagaimana saudara akan menampilkan diri Anda? Bagaimana saudara akan memperkenalkan diri Anda? Ini semua harus kita pikirkan. Kalau kita tidak memikirkan dengan matang, maka bisa jadi hasil wawancaranya tidak sesuai dengan harapan. Tapi kalau kita memikirkannya terlalu matang, jadi well done, bukan cuma medium, tapi well done, ibarat steak itu begitu, terlalu gosong, maka kita rasa bahwa kita ini tidak jujur, karena kita tidak sebagus itu. Tapi kalau kita tidak menampilkan segitu, rasanya nanti kurang meyakinkan. Ada ketegangan antara satu sisi, kita ingin terlihat meyakinkan, tapi di satu sisi sebagai orang Kristen kita tidak mau berlebihan. Nah bagaimana kita menjaga ini? Tentu saja ini pertanyaan yang tidak mudah, tugas yang tidak gampang. Mengapa? Karena kalau kita jujur, kita hidup di tengah budaya yang suka flexing. Flexing itu suka memamerkan sesuatu supaya terlihat meyakinkan bagi orang lain. Sudah ada beberapa influencer di Indonesia yang flexing karena mau promo produk, flexing karena mau promo usahanya. Bahkan ada 1-2 yang sudah diproses secara hukum dan sebagainya. Saya tidak mau menyebutkan nama mereka masing-masing, nanti saudara bingung ini khotbah atau infotainment. Tapi kita sudah melihat ada beberapa orang yang bermasalah karena flexing, memamerkan sesuatu. Jangankan bicara tentang orang-orang di dunia entertainment, di dunia usaha, bahkan di dunia pelayanan pun seperti itu. Saya kaget beberapa waktu yang lalu saya dikasih tahu teman saya, kamu kenal ini enggak gitu. Oh saya lihat, oh ya kenal lah cuma enggak dekat gitu. Wah ini brosur seminarnya dia itu, wah keren banget loh dia bilang gitu. Keren banget, tulisannya begini. Telah mengadakan seminar di puluhan negara. Dan dihadiri lebih dari 500 orang. Padahal jujur, orang ini terkenal juga enggak sih. Kalau dia sudah khotbah di sekian puluh negara, seminar di sekian puluh negara, dan tiap kali seminar yang hadir lebih dari 500, most likely kalau saya sebut nama, saudara pasti kenal, benar enggak sih? Tapi saya nggak perlu nyebut nama, percuma. Saudara juga tetap nggak kenal. Wong orang lain aja yang di dalam lingkungannya nggak seberapa kenal kan. Dan yang lebih parah adalah karena orang ini bahasa Inggris saja nggak bisa sih. Tapi tulisannya begitu. Dan saya bisa tahu mengapa tulisannya begitu. Saya menduga-duga, maafkan kalau saya benar. Saya menduga dia mengadakan webinar secara online. Dan saya menduga yang mendengarkan itu adalah orang-orang Indonesia dari berbagai macam negara. Jadi bukan orang bule, tapi orang Indonesia secara online. Dan saya menduga 500 lebih itu bukan satu kali seminar, orang datang 500. Tapi jumlah total semua yang pernah ikut acaranya dia adalah 500. Tapi kalau dia jujur seperti itu, semenjak saya seminar sampai sekarang, sudah dihadiri 500 orang. Kira-kira siapa yang mau ikut coba? Orang nggak mau ikut. Kalau misalnya dia ngomong, saya mengadakan seminar cuma di Indonesia, yang menghadiri cuma TKI, TKW, bukan berarti saya merendahkan, tapi memang tenaga kerja Indonesia yang ada di luar negeri, orang Indonesia yang jadi warga negara asing gitu. Ketika saya melihat itu, saya tahu satu hal, bahwa dunia kita sedang bermasalah sih.
Dunia kita sedang bermasalah karena kita rebutan untuk flexing, menampilkan diri kita supaya meyakinkan pada dirinya sendiri, meyakinkan orang tidak salah. Nanti kita akan lihat Paulus melakukan itu. Tapi bagaimana kita meyakinkan orang lain? Itu adalah kunci pembeda antara orang Kristen dan yang bukan Kristen. Dan mari kita membaca di dalam 2 Korintus pasal yang kelima, ayat 11 sampai yang ke-15. Kita akan membaca bergantian, saya akan memulai dengan ayat yang ke-11. Nanti Bapak Ibu Saudara di ayat 12 dan seterusnya. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan, karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah, dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan bersama-sama, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Amin. Amin. Sebelum saya menjelaskan teks kita hari ini, izinkan saya mengingatkan kita semua tentang inti persoalan yang sedang dibahas dari pasal yang pertama. Teks kita hari ini itu bukan topik yang baru. Paulus masih melanjutkan isu yang lama yang dia sudah bahas sejak pasal yang pertama. Kira-kira ada yang ingat isunya apa? Ya, tepat sekali. Isunya adalah Paulus mengubah rencana perjalanannya. Di surat 1 Korintus dia mengatakan kepada jemaat Korintus, nanti aku akan mengunjungi kamu setelah aku ke Makedonia. Sudah selesai Makedonia, aku nanti mengunjungi kamu. Tapi setelah surat itu dikirim, Paulus berubah pikiran. Paulus merasa bahwa, wah, ini situasi di Korintus ini rasanya tambah gawat nih. Mungkin Paulus mendengar secara lisan dari orang lain, saya tidak tahu. Lalu Paulus memutuskan untuk datang ke Korintus lebih dulu, baru ke Makedonia. Dan di surat yang lama, Paulus mengatakan, aku ingin datang ke kamu bukan sebentar, tapi aku mau datang lama. Maka aku ingin menyelesaikan di Makedonia dulu, baru ke kamu. Dalam kenyataannya, for some reason, Paulus mengubah itu, datang ke Korintus. Dan pada waktu Paulus datang mengubah rencananya, ada beberapa orang yang tidak suka, yang menganggap bahwa Paulus ini tidak bisa dipercaya. Lalu hubungan Paulus dengan jemaat Korintus semakin rumit, semakin memanas. Lalu Paulus tidak lama tinggal di Korintus, dia tinggalkan Korintus, pergi ke Makedonia. Dan ini semua akhirnya digoreng oleh orang-orang yang tidak suka dengan Paulus. Zaman sekarang itu kan begitu ya. Ini goreng, itu goreng, bayar batser dan sebagainya. Ternyata itu dari zaman dulu juga sudah ada. Cuma dulu tidak ada medsos gitu aja. Tapi ada juga orang-orang yang sukanya goreng, bikin narasi tertentu dan sebagainya. Ini persoalannya adalah persoalan yang sudah dibahas sejak pasal 1. Ada orang yang meragukan kredibilitas Paulus sebagai rasul. Ada beberapa yang mengatakan orangnya saja tidak bisa dipercaya, apalagi Injil yang dia beritakan. Makanya Paulus berkali-kali di pasal 1 ayat 12, di pasal 4 ayat 2, Paulus menegaskan, hidupku terbuka di depan kamu semua. Aku membuka diri dipertimbangkan, aku tulus, aku murni. Aku bukan orang yang berkata ya hatinya tidak atau sebaliknya. Paulus berusaha untuk meyakinkan mereka. Nah, dia sudah memberikan penjelasan panjang lebar yang kita sudah bahas bersama-sama dari pasal 1 ayat 12 sampai pasal 5 ayat 10. Panjang lebar Paulus menjelaskan situasi ini. Dan hari ini kita akan belajar satu respons lagi. Ketika Paulus disalahpahami, ketika Paulus dituduh bahwa dia tidak bisa dipercaya dan itu dikaitkan dengan Injil yang dia beritakan, maka apa yang dilakukan oleh Paulus? Paulus berusaha untuk meyakinkan mereka.
Di dalam pasal 5 ayat 11 tadi, Paulus berkata begini, kami berusaha meyakinkan orang. Berarti kalau kita meyakinkan orang itu tidak salah. We are trying to persuade people. Tapi saya ingin memberikan penjelasan supaya kita tidak salah paham terhadap Paulus. Semua ini terutama bukan tentang reputasi diri, tetapi penerimaan terhadap Injil. Dengan kata lain, Paulus perlu meyakinkan jemaat Korintus supaya dia tidak menjadi batu sandungan dalam menyatakan kebenaran. Pasal 4 ayat 2. Paulus melakukan ini bukan supaya dia disukai jemaat, itu beda lagi. Kalau dia meyakinkan orang supaya dia disukai jemaat, supaya dia mendapat keuntungan, itu beda lagi tuh, beda banget. Bagi Paulus, selama Injilnya tidak dipertaruhkan, ya Paulus biasanya mengabaikan sih. Tapi karena sebagian jemaat Korintus mengaitkan itu. Misalnya kalau kita ingat di pasal 1, mereka sampai Paulus berkata begini, tidak sih, Injil yang kuberitakan, Kristus yang kuberitakan adalah Kristus yang ya dan amin. Janjinya bisa dipegang. Terus dia jelaskan, aku sendiri juga tidak melanggar janji. Terus dia memberikan beberapa alasan untuk pembenarannya. Paulus itu risau dengan situasinya. Dia perlu meyakinkan karena ini berkaitan dengan Injil. Supaya dia tidak jadi batu sandungan. Kalau masalah orang lain tidak suka, itu biasa banget sih. Paulus itu malah mau menjadi segala-galanya untuk semua orang. Tapi ini masalahnya nanti jadi batu sandungan. Mungkin saya kasih contoh supaya kita bisa paham. Saya ini kan juga sering disalahpahami orang. Di internet lah, di YouTube lah, di beberapa tempat lah gitu kan. Saya sering disalahpahami orang. Ya bukan sering lah, beberapa kali. Bahkan ada hamba Tuhan komentar di satu postingan orang lain nunjukkan ke saya, langsung ngomong gini, saya yakin Yakub Trihandoko pasti tidak masuk surga. Apakah saya akan merespons? Tidak sih. Kenapa? Karena tidak berkaitan dengan Injil yang saya beritakan soalnya. Dan belum tentu orang percaya omongan orang itu. Selama itu tidak mengganggu pekabaran Injil, kebenaran yang saya sampaikan, saya tidak merasa harus memberikan klarifikasi. Karena tidak semua orang pasti suka semua orang, saudara. Yesus saja 12 muridnya, 1 mengkhianati dia, 1 menyangkali dia, sisanya meninggalkan dia. Kurang sukses apa Yesus? Jadi kalau kita menjadi people pleaser itu pasti salah. Saya berkali-kali mengatakan di REK Indonesia, saya selalu mengatakan, saya dipanggil untuk menyatakan kebenaran, bukan untuk menyenangkan orang. Hamba Tuhan dipanggil untuk menyatakan kebenaran, bukan untuk menyenangkan orang. Jadi kalau cuma masalah pribadi suka tidak suka, saya biasanya tidak terlalu menggubris. Tapi kalau itu berpotensi untuk menghambat pekabaran Injil, maka saya mungkin akan ngajak bicara orang itu, akan berusaha untuk menyelesaikannya. Sama seperti yang dilakukan Paulus di sini. Paulus meyakinkan orang karena dia melihat Injilnya soalnya diikut-ikutkan dalam perkara ini. Kalau nggak ada kaitan dengan Injil, ya dia mungkin tidak akan berusaha untuk meyakinkan orang itu. Jangan salah paham tentang ini. Tapi ada lagi mungkin yang membuat kita salah paham terhadap sikap Paulus. Makanya saya mau memberikan disclaimer dulu supaya nanti bisa mengikuti khotbahnya tanpa pertanyaan-pertanyaan. Misalnya nih, saya perlu menjelaskan karena Paulus berkata begini di ayat 12a. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu. Tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami. Bingung gak sih? Saya tidak berusaha memuji diri, tapi supaya kamu memegahkan kami. Bingung gak? Bingung lah, saya baca aja bingung kok. Lah kalau tidak berusaha memuji diri, terus kenapa kepengennya orang lain memegahkan dia kan? Makanya saya perlu memperjelas. Kata memuji diri di sini, yaitu kata sunistemi, sudah muncul di pasal 3 ayat 1, sudah kita bahas di pasal 4 ayat 2. Sunistemi itu bukan memuji menyombongkan diri, bukan. Ini adalah istilah teknis di dalam pidato kuno atau retorika Yunani Romawi kuno
Dan ini memang sudah sewajarnya dilakukan. Kalau ada orang sebagai public speaker, dia memang wajib melakukan sunistemi, memperkenalkan dirinya sekaligus apa? Kredensialnya sebagai apa. Sebab kalau dia tidak memperkenalkan diri berikut dengan kredensialnya, hal-hal yang membuat dia itu mau didengarkan orang lain, maka dia tidak akan didengarkan oleh orang lain. Mungkin kalau bingung zaman sekarang gini, pernah datang seminar enggak? Lalu pembicaranya diumumkan dengan CV yang begitu panjang, benar ya? Saya nggak tahu sudah berapa ribu seminar yang saya pimpin, dan tiap kali seminar itu selalu ada CV. Nah seringkali ini yang aneh, saya dengan panitia itu kadang-kala beda. Saya tuh suka CV yang pendek. Makanya biasanya istri saya yang ngatur jadwal mengirim, nanti tolong ya diperkenalkan pakai ini saja, pendek, singkat gitu. Tapi mungkin beberapa panitia itu kepengen pembicaranya kelihatan lebih spektakuler, bombastis gitu kan ya. Waktu diperkenalkan itu bisa panjang lebar gitu. Sampai saya bingung, kenapa semuanya perlu disebutkan di situ? Nggak perlu sih, karena CV itu bukan untuk menyombongkan diri. CV, kurikulum vitae dalam seminar itu cuma mau mengatakan kepada kita bahwa pembicaranya ini layak untuk didengarkan. Layak untuk didengarkan. Tapi setelah itu saudara mau menyalipkan pembicaranya ya nggak apa-apa. Ini cuma awal aja memberitahu bahwa ini layak untuk didengarkan. Masalah nanti saudara setuju atau tidak, bisa menerima atau tidak, saudara suka atau tidak, itu masalah yang lain. Jadi kalau kita kembali ke teks kita, Paulus memuji diri enggak? Enggak sih, terjemahannya kurang pas sih. Ini bukan memuji diri, tapi lebih tepatnya apa? Memperkenalkan diri sebagai orang yang pantas untuk didengarkan. Nah tujuannya apa? Dia sebutkan yaitu supaya memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami. Pasal 5 ayat 12a. Dan kita pusing lagi dengan perkataan Paulus karena kita diajar kita nggak boleh memegahkan apa-apa. Tapi ternyata keliru. Karena kata kaukema, kata benda kemegahan, atau kata kerjanya kaukaomai, sebetulnya kalau kita lihat di dalam Alkitab, artinya itu netral, tergantung konteksnya. Berarti bermegah itu bisa negatif, yaitu menyombongkan diri, tapi bermegah itu bisa netral, ya memang cuma sekadar percaya, gitu aja. Misalnya Paulus berkata di pasal 7, dia percaya, bermegah kepada jemaat Korintus. Itu artinya cuma percaya aja. Jadi dia memiliki keyakinan terhadap jemaat Korintus. Tidak lebih, tidak kurang. Bisa juga artinya positif. Jadi bukan cuma negatif, netral. Tapi artinya bisa positif. Karena Alkitab mengajarkan kita untuk bermegah. Dan Paulus yang sama di pasal yang ke-10 ayat 17 berkata begini. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Yang paling penting itu objeknya kok. Kita bermegah boleh enggak? Tergantung. Kita mau bermegah ada kaitan sama Tuhan enggak? Pada akhirnya Tuhan yang dimuliakan atau enggak? Kalau kita cuma bermegah tapi nanti Tuhan tidak dimuliakan, berarti kemegahan kita salah. Saya belajar banyak tentang ini dari istri saya sebetulnya. Saya dulu sering sharing ke orang bahwa saya dari keluarga broken home, miskin, begini-begini, sering dihina orang. Lalu saya dipanggil Tuhan menjadi YTH seperti sekarang. Anehnya, banyak orang ketika mendengar kesaksian ini selalu bilang gini, wih Pak YTH ini hebat loh. Dari masa lalu yang kayak begini, Tuhan bisa pakai begini. Satu sampai bingung. Saya ini kan memberi kesaksian ya. Kenapa yang hebat bukan Tuhan ya? Kenapa yang hebat kok tiba-tiba orang memikirkannya saya. Dan saya itu bergumul. Kenapa tiap kali ketemu orang, orang selalu memujinya saya, bukan memujinya Allah. Lalu istri saya kasih tahu saya sebuah insight yang sangat bagus. Dia bilang begini, Pak, orang itu menangkap kesan itu. Karena kamu cuma cerita awal akhir. Kamu tidak cerita proses di tengahnya. Bahwa kamu jatuh bangun, kamu kecewa, kamu sempat putus asa, kamu sempat mau menyerah dan sebagainya. Itu yang kamu tidak cerita. Sejak saat itu, saya kalau cerita tentang hidup saya selalu menceritakan
bagaimana saya mengalami kekecewaan, keraguan terhadap Tuhan, bagaimana saya mau menyerah, bagaimana saya mau mundur, bahkan terpikir untuk mengakhiri hidup dan sebagainya. Ini semua pergumulan yang biasanya saya skip sih. Supaya apa? Tanpa sadar saya memberi pesan begini, walaupun saya begini, hasilnya begini gitu. Tapi sekarang saya suka melihat yang di tengah-tengahnya. Bahwa kita semua kalau mau jujur, kita semua ini sering mau berhenti kok. Kita semua sering mau menyerah kok. Kita sering ragu kok. Kita sering goyah. Kita ini carut marut, kita jatuh bangun saudara. Tapi kita nggak mau memperlihatkan itu ke orang lain. Sehingga orang lain cuma melihat dari sini menjadi sini. Pencapaian yang luar biasa. Orang tidak bisa melihat kasih karunia Tuhan bekerja di tengah-tengahnya. Paulus itu bukan sedang meminta jemaat Korintus memegahkan dia dalam arti menyombongkan dia, bukan. Karena bagi Paulus yang paling penting pada akhirnya apa? Tuhan yang memanggil Paulus. Pada akhirnya jemaat Korintus bisa melihat Tuhan, bukan melihat Paulusnya. Oke, saya sudah memberikan beberapa disclaimer. Sekarang Bapak Ibu Saudara bisa dengan tenang melanjutkan teksnya tadi. Supaya kita tidak terhalang. Saya itu kebiasaan kalau baca teks saya punya pertanyaan. Saya coba jawab dulu. Sebab kalau pertanyaan ini tidak saya jawab, menghalangi saya untuk memahami keseluruhannya. Oke, karena sudah paham, sekarang mari kita lihat bagaimana cara Paulus meyakinkan orang lain. Paulus kan tadi mengatakan, kami berusaha meyakinkan orang. Tapi bagaimana dia melakukannya? Intinya begini, dia melakukannya itu tidak memakai persuasi ala dunia. Persuasi itu usaha untuk meyakinkan orang. Dan Paulus tidak mau pakai cara-cara dunia. Misalnya di pasal 5 ayat 12b, saya bacakan ulang. Supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Jadi ada orang yang melakukan persuasi secara lahiriah. Paulus tidak mau pakai. Dan ini sama dengan yang dia sampaikan di awal sekali. Pasal 1 ayat 12 dia berkata bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi. Paulus itu orang pintar. Paulus itu mengerti retorika Yunani Romawi kuno. Kalau saudara belajar retorika Yunani Romawi kuno dan saudara membaca surat-surat Paulus, saudara pasti minimal akan memberikan nilai dia itu B+. Saudara. Karena Paulus sangat menguasai retorika. Tapi yang menarik, berkali-kali Paulus mengatakan, aku tidak mau mengandalkan itu. Bukan tidak menggunakan, tapi tidak mau mengandalkan. Paulus tidak mau memakai cara-cara duniawi untuk meyakinkan orang. Dan apa maksudnya? Nanti saya akan terangkan. Bahwa seorang orator kuno itu memang tujuan utamanya mereka itu meyakinkan orang. Dan mereka akan melakukan apapun supaya orang lain yakin menyukai mereka. Tapi Paulus mau meyakinkan orang, tapi dia tidak mau pakai cara-cara duniawi. Lalu pertanyaannya, bagaimana caranya? Kalau bingung, saya kasih ilustrasi aja ya, perbandingan bukan ilustrasi. Dunia mengatakan begini, kalau kita mau sukses marketing, maka kita jangan jujur. Dunia ngomongnya begitu. Tapi dulu saya pernah menyampaikan seminar tentang marketing di dalam dunia bisnis. Saya justru mengajarkan supaya kita ini jujur. Karena ketika kita jujur dengan produk kita dan jujur dengan produk kompetitor kita, tapi kita bisa menjelaskan perbedaannya, orang malah diyakinkan untuk percaya omongan kita. Tapi jujur ya, banyak orang pada akhirnya bohong tentang produknya dan menjelekkan produk kompetitornya, black campaign, supaya apa? Orang lain diyakinkan untuk beli produknya dia. Dan ini tantangan. Bagaimana kita sebagai orang Kristen, kita bisa menjual tanpa menipu. Kita bisa menjual tanpa menjelekkan produk lain. Menurut saya kok bisa ya, banyak orang tuh ya yang kerja di marketing terus nggak sesuai target, terus kan di PHK tuh sama perusahaan. Wah, tapi menariknya begitu di PHK,
Wah, penjualannya dia tuh bisa kenceng saudara setelah di PHK. TV dijual dengan cepat, sepeda motor dijual dengan cepat, sepeda, tape, semuanya itu bisa dijualnya dengan cepat untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, kita harus mulai berpikirnya begini, bagaimana ya kita ini tetap meyakinkan orang tapi tidak mau pakai cara-cara duniawi. Dan Paulus mengajarkan kepada kita, bisa kok kita meyakinkan orang tapi tanpa cara-cara duniawi. Yaitu apa? Pertama, menampilkan diri yang autentik. Di ayat 11b dan 12 saya bacakan. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Atau dalam bahasa Yunani, bagi hati nurani kalian. Bukan pertimbangan, tapi hati nurani kalian. Tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah, tapi Paulus batiniah. Orang-orang ini pada hal-hal lahiriah bukan batiniah, tapi Paulus justru fokus pada hal-hal yang tidak terlihat, yaitu hatinya dia di hadapan Allah, hatinya dia di depan jemaat Korintus. Tapi Paulus rindu supaya apa yang tersembunyi ini pada akhirnya bisa terlihat. Saya mengamati beberapa orang yang kalau menjual produk too good to be true, harus hati-hati. Kita seringkali tertipu itu karena too good to be true. Too good to be true itu artinya gak mungkin lah, ini tawarannya terlalu manis, omong kosong gitu kan. Nah, tapi berapa banyak di antara kita yang mudah terkecoh dengan investasi-investasi semacam itu. Benar gak sih? Misalnya nih di gereja-gereja diomongin, kalau saudara hari ini memberikan persembahan, saya tunggu sampai jam 2 siang gitu kan. Maka apa yang saudara persembahkan Tuhan akan kembalikan gitu kan. 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Wah, itu apa enggak kalkulatornya jemaat jalan semua coba. Deposito aja cuma 4% kena potong ini itu ya kan, itu kan ya. Wah, ini lagi saham beberapa lagi ada yang bagus tapi banyak yang turun ya, apa segala macam. Wah, ini dapat tawaran menarik gitu kan. Too good to be true sih. Tapi jujur ya, berapa banyak yang akhirnya percaya. Ada orang yang nangis-nangis, Pak saya tertipu Pak. Loh kenapa tertipu? Saya ditawari orang ini loh Pak, saya tertarik. Saya bilang kamu tuh kalkulatornya harus jalan. Gak mungkin lah kalau itu benar. Kalau itu benar yaitu bank bisa tutup. Orang gak ada yang taruh di deposito. Kalau itu benar gak ada resikonya. Ya berarti orang-orang ini lebih banyak yang bodoh daripada yang pintar. Ngerti gak sih? Too good to be true. Too good to be true. Tapi saya suka dengan orang-orang itu yang jujur. Kalau jual barang, dia selalu ngomong, ya kalau barang saya dibandingkan sama kompetitor itu kalah jauh lah. Kompetitor itu barangnya memang jauh lebih baik. Tapi harganya kan juga 4 kali lebih mahal. Jadi saya pikir kalau untuk kebutuhan yang segini saja, buat apa kita beli yang itu? Itu sama saja dengan kalau kita mau bunuh nyamuk, bunuh lalat, kita pakai raketnya pedal gitu loh saudara. Itu tampaknya berlebihan ya, hanya untuk memukul lalat atau memukul nyamuk gitu. Cukuplah kalau mau mukul lalat pakai ini gitu. Nah ini kan jujur, tapi kan orang melihat, oh ini jujur nih, bisa dipercaya nih, menceritakan kelemahan produknya ini. Saya ingin ada lebih banyak marketers Kristen yang berhikmat, tapi juga yang jujur. Berhikmat dan jujur. Dan Paulus berkata begini, dalam bahasa Indonesia kan begini nih. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Kalau dalam bahasa Yunani diterjemahkan dengan baik oleh New American Standard Bible dan hampir semua versi lain juga. Dikatakan demikian, but we are made manifest to God. Tetapi kami dibuat terlihat di hadapan Allah. And I hope that we are made manifest also in your consciences. Dan kami juga berharap kami dibuat terlihat juga di hati nurani kalian. Saya suka bentuk pasif di sini, saudara. Saya sudah cek dua-duanya, kata kerjanya sama, bentuknya pasif. Walaupun tensisnya beda, modusnya beda, tapi
sama-sama pasif. Dan mengapa Paulus memakai bentuk pasif? Mengapa dia tidak pakai aktif coba? Coba kalau misalnya aktif kan lebih bagus. Tetapi kami menunjukkan diri kami terlihat di hadapan Allah. Loh, aktif. Dan kami akan menunjukkan diri kami terlihat di hadapan hati nuranimu. Loh ya kan enak kalau aktif. Tidak loh. Paulus pakai bentuk pasif dan ini menunjukkan apa? Paulus tidak sedang ambisius untuk memamerkan kemurniannya. Tidak sih. Paulus melakukan bagiannya dan dia percaya bahwa Tuhan nanti yang akan menyatakan itu. Yang aktif membuat itu terlihat di mata orang lain adalah Tuhan. Tugas kita adalah hidup di dalam kemurnian, hidup di dalam ketulusan. Nanti Tuhan yang akan membuat ini terlihat di mata orang lain. Bukan cuma terlihat di mata orang lain, tapi terlihat di mana? Di hati nurani orang lain. Orang itu bukan cuma memberikan lip service suka kepada kita, tapi benar-benar tulus menyukai kita. Tapi bukan tugas kita berusaha disukai orang, tidak sih. Saya sebagai hamba Tuhan, saya tidak sedang membuat orang lain suka kepada saya. Saya hanya preaching the word faithfully sebisa saya, memberitakan kebenaran sesetia mungkin yang saya bisa. Saya mencoba menghidupi kebenaran sebisa saya, enggak selalu saya bisa memang. Tapi saya berusaha untuk in and out menjadi diri saya apa adanya. Kalau ada orang yang menyukai, itu puji Tuhan, itu bonus bagi saya. Tapi saya tidak pernah menjadikan itu sebagai fokus dalam pelayanan. Sebab ketika saya menjadikan penerimaan orang sebagai fokus, saya seringkali harus kehilangan ketulusan. Saya ulang ya. Kalau saya menjadikan penerimaan orang sebagai fokus, saya seringkali tergoda untuk tidak tulus. Maka saya membalik itu sesuai dengan firman Tuhan. Saya berusaha sebisa mungkin memberitakan kebenaran, menghidupi kebenaran dengan semua keterbatasan saya, dengan semua keberdosaan saya. Dan saya mengizinkan orang lain melihat hidup saya apa adanya. Saudara yang sudah ikut Camp Gap pasti lebih banyak mendengar cerita-cerita saya yang saya tidak bukakan di mimbar. Yang benar-benar mungkin bagi beberapa orang sangat mengagetkan. Beberapa sudah beritahu saya gitu. Sampai ada yang bergurau, kalau saya tahu dari awal, saya mungkin tidak berjemaat di gereja ini gitu. Sambil senyum-senyum. Tapi enggak apa-apa. Saya ingin supaya kita semua itu memahami tugas kita itu di dalam keterbatasan dan kelemahan kita. Berusaha untuk hidup dalam kebenaran. Tapi masalah nanti orang lain benar-benar melihat atau tidak, benar-benar diyakinkan atau tidak, itu bukan urusan kita. Makanya Paulus pakai bentuknya pasif. Ini kecil sekali tapi penting sekali. Kita seringkali melakukan apapun untuk meyakinkan orang dan kita terlalu aktif menuntut orang itu percaya. Ketika orang itu tidak percaya, kita terluka. Kita merasa percuma semua yang kita lakukan. Dan ini salah. Karena tugas kita itu bukan aktif membuat orang lain percaya, bukan. Tugas kita adalah aktif hidup di dalam kebenaran. Yang setuju katakan amin. Aktif hidup di dalam kebenaran. Nanti orang diyakinkan itu pasif. Itu Tuhan yang bekerja. Sehingga saya mau memberi nasihat kepada kita begini. Meyakini pembelaan dari Tuhan memampukan kita untuk tenang menghadapi fitnah atau tuduhan. Meyakini pembelaan dari Tuhan memampukan kita untuk tenang menghadapi fitnah dan tuduhan. Saya udah berkali-kali ditanya orang, itu di medsos ada komentar gini, kamu nggak bales? Nah, enggak lah. Lu tapi kamu difitnah, kamu dituduh, ya biarinlah. Yang percaya juga belum tentu ada. Dan biarin aja lah, karena masih banyak yang lain yang lebih penting untuk dilakukan. Dan yang paling penting adalah saya punya prinsip begini. Saya ini lebih buruk daripada fitnahan orang. Makanya saya dulu pernah mengajarkan begini, saya tulis di media sosial saya, waktu saya dulu masih aktif ya, saya sudah 2 tahun tidak medsos sama sekali. Nah dulu saya tuliskan begini, kamu tidak usah repot-repot memfitnah aku, karena aku lebih buruk daripada yang kamu tahu. Coba ya kalau kita pikirin, kita jujur ya, hidup kita di hadapan Tuhan lebih buruk enggak daripada omongan orang tentang kita? Lebih buruk kan? Dan kita enggak terganggu dengan itu.
Tapi ketika difitnah orang, kenapa kita terganggu? Berarti hati kita nggak benar. Berarti kita ini double standard. Kita pakai standar ganda dalam hidup kita. Berarti kita munafik dalam taraf tertentu. Sudahlah, orang itu akan ada, selalu ada yang memfitnah, selalu ada yang menuduh kita. Tapi tugas kita berjalan di dalam kemurnian, di dalam ketulusan, di dalam kebenaran, dan menantikan Tuhan bekerja. Not more, not less. Cuma itu aja. Nah, Paulus selain dia menunjukkan kemurnian, dia juga melakukan ini yang berbeda dengan dunia. Yaitu dia tidak mencari kepentingan diri sendiri. Pasal 5 ayat 13 dikatakan demikian. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Bahasa Indonesia nerjemahkannya gitu. Semua versi lebih tepat bahasa Yunaninya untuk Allah. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah untuk Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Secara hurufiah, untuk kalian. Jadi apapun situasi Paulus, entah dia menguasai diri, entah dia tidak menguasai diri, bukan untuk kepentingannya dia. Kalau dia tidak menguasai diri, untuk kepentingannya Allah. Kalau dia menguasai diri, untuk kepentingan jemaat. Nanti saya akan jelaskan menguasai diri itu apa di sini. Tapi izinkan saya menjelaskan apa yang disampaikan Paulus tadi. Ketika Paulus mengatakan whatever I do, saya melakukannya bukan untuk kepentingan saya, tapi kepentingan kalian dan kepentingan Allah. Paulus ini sedang beda banget dengan sebagian orator kuno. Karena orator kuno tujuan utamanya itu meyakinkan orang supaya disukai. Maka yang dilakukan oleh para orator kuno, tidak semua ya, tapi sebagian orator kuno karena mereka dapat makan dari situ. Maka orator kuno itu tidak jarang begini. Dia datang ke kota X. Kota X ini politiknya mengarah ke A. Ya udah, orator datang ke sana memuji-muji tokoh A ini. Supaya disukai di kota itu. Tapi setelah itu dia pergi ke kota B, haluan politiknya beda. Orator kuno akan memuji yang haluannya beda ini. Tujuannya cuma simpel. Dimanapun dia ada, orang suka dengan dia. Dimanapun dia ada, dia meyakinkan orang untuk semakin yakin dengan apa yang mereka mau percayai. Yang disampaikan itu bukan kebenaran, tapi pembelaan untuk keyakinan yang dipegang orang itu. Nah, kalau kita bicara tentang belief system, bicara tentang sistem keyakinan orang, belief system itu complicated sekali. Kita seringkali salah berpikir, ini orang-orang reform harus dengarkan baik-baik ya, seperti kita ini orang reform. Kita itu seringkali mikirnya gini, kalau sudah paham pasti terima kebenaran. Enggak sih. Kalau kita jelaskan kebenaran dengan begitu jelas transparan, orang pasti percaya. Enggak sih. Karena Alkitab mengatakan, persoalan terbesar manusia itu bukan tidak mengetahui kebenaran, tapi menindas kebenaran. Persoalan terbesar manusia itu dosa, menindas kebenaran, bukan tidak mengetahui kebenaran. Walaupun tahu tetap ditindas karena manusia ini berdosa. Nah, belief system itu complicated sih. Saya sudah berapa kali ketemu anak muda dari ateis, pembenci kekristenan, lalu ketemu dengan saya berkali-kali. Akhirnya sampai saya tanya, kamu percaya nggak Yesus benar-benar mati di kayu salib? Dia bilang, percaya kok, 100% percaya. Kamu percaya nggak Yesus bangkit dari antara orang mati? Dia bilang, sangat masuk akal, saya percaya Yesus bangkit. Wah, saya pikir Tuhan atur jalannya. Langsung terakhir saya tanya, kamu mau terima Yesus yang bangkit itu nggak dalam hatimu? Jawabannya apa? Aku nggak siap kok. Nggak sekarang deh, nanti aja kalau tua. Langsung saya jawab, kamu kok yakin sempat tua? Dan kalaupun kamu sempat tua, kamu kok yakin masih dapat kesempatan kedua? Saya ngomong begini karena udah akrab ya. Jangan sampai kita nggak akrab sama orang tiba-tiba mau percaya Yesus. Enggak, nanti tua. Yakin sempat tua gitu. Belum tentu besok kamu masih hidup. Wah, itu bisa masalah saudara ya. Jadi saya karena sudah dekat dengan orang ini, ketemu berkali-kali, saya tantang. Saya pernah berjumpa dengan seorang bapak yang punya pergumulan, punya resistensi terhadap kekristenan begitu rupa. Akhirnya ketemu, walaupun dia pertama ditemukan anaknya nggak mau, lama-lama suka.
ketemu dengan saya berapa kali. Setelah ketemu, saya tanya, Bapak sekarang percaya enggak pada yang saya sampaikan? Wah, masuk akal sekali sebagai seorang intelektual karena dia dosen. Dia bilang, saya sangat percaya yang Pak Yakub sampaikan sangat masuk akal. Terus saya tanya, Bapak mau terima Yesus enggak? Dia bilang, nanti dulu Pak, karena enggak mudah terima Yesus. Saya harus memikirkan pekerjaan, keluarga, masyarakat, sosial, dan seterusnya. Belief system itu complicated, saudara. Nah, orator kuno ini paling pinter. Oh, kota A itu they want to believe this. Ya sudah, ngomong itu aja. Supaya apa? Diterima. Tapi Paulus tidak mau. Nah, Paulus menjelaskan begini. Ketika kami tidak menguasai diri itu secara hurufiah di luar diri kami. Seolah-olah kalau tidak menguasai diri kan seolah-olah kayak Paulus mengubah nafsu gitu kan ya. Enggak sih. Tidak menguasai diri di sini itu secara hurufiah di luar diri kami. Bahasa Inggris semuanya menerjemahkannya besides ourselves. Tapi apa artinya di luar diri? Nah, kalau kita lihat gampangannya gini deh. Di luar diri ini kata yang dipakai asistemi itu seringkali merujuk pada sesuatu yang positif, mengagumkan, atau sesuatu yang negatif, yaitu gila. Jadi sesuatu yang membuat orang kagum dengan sesuatu yang gila. Nah, New Living Translation menerjemahkannya, if it seems we are crazy. Jika kami terlihat gila, atau NIV menerjemahkannya, New International Version, if we are out of our mind. Jika kami dalam tanda kutip terlihat keluar dari pikiran kami yang sehat. Itu pun untuk Allah. Bukan berarti Paulus kehilangan akalnya, bukan. Tapi Paulus ingin mengatakan, kami ini selalu berpikir sehat untuk kamu. Tapi kalau kamu pernah berpikir kami pikirannya tidak sehat, itu kami lakukan untuk Allah. Itu maksudnya Paulus gitu. Jadi di dalam segala situasi, dia tidak mencari kepentingannya sendiri. Dan saya belajar sesuatu yang penting di sini. Yang tidak memusingkan kepentingan diri sendiri dalam pelayanan, tidak akan terlalu dipusingkan dengan berbagai persoalan dalam pelayanan. Saya ulang ya. Yang tidak memusingkan kepentingan diri sendiri dalam pelayanan, tidak akan terlalu dipusingkan dengan berbagai persoalan dalam pelayanan. Saya lihat banyak orang bergumul dalam pelayanan, ujung-ujungnya punya kepentingan diri sendiri. Saya melihat beberapa hamba Tuhan mengeluh di dalam pelayanan, ujung-ujungnya karena punya kepentingan diri sendiri. Nah, kalau kita melayani supaya diterima orang, disukai orang, supaya kita diidolakan orang, nah pasti bermasalah sih. Pada waktu ada orang lain lebih menarik, charming daripada kita, maka itu jadi masalah buat kita. Ketika orang mulai tidak suka dengan kita, itu akan jadi masalah buat kita. Kenapa? Dari awal kita sudah bermasalah soalnya, yaitu mencari kesukaan manusia. Saya berusaha di dalam apapun yang saya lakukan, I just do my job dengan hati yang tulus. Saya berusaha untuk mengesampingkan respons orang. Saya bersyukur kalau saya ada di Gereja Rek Indonesia. Jemaat-jemaat yang bisa mengasihi saya, menerima kekurangan saya bersyukur. Tapi saya menganggap itu semua bonus, bukan fokus di dalam pelayanan saya. Saya grateful banget saudara mengasihi saya. Tapi jujur, saya di sini bukan untuk mencari yang semuanya itu. Tapi saya menganggap itu bonus yang indah dari Tuhan. Kalau kita mementingkan diri sendiri dalam pelayanan, pasti akan pusing dengan banyak hal. Bagian terakhir dari khotbah saya. Kita sudah tahu bahwa Paulus tidak mau pakai cara-cara persuasi dunia. Dia menekankan ketulusan, dia tidak mencari kepentingan diri sendiri. Tapi pertanyaannya begini, mengapa Paulus berani melakukan yang berbeda? Orator lain kan enggak sih. Orator lain kan berusaha nyari kepentingan diri sendiri, berusaha untuk tidak tulus. Apa yang diomong beda dengan keyakinannya dia, hanya untuk pleasing people. Mengapa Paulus bisa? Jawabannya dengan cepat. Yang pertama adalah rasa hormat kepada Allah. Sejak awal Paulus berkata begini di ayat 11a. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan, karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Terjemahan bahasa Indonesia ini terbalik, anak kalimat dengan induk kalimat ya. Kalau dalam bahasa Indonesia, induk kalimatnya itu kami tahu apa artinya takut akan Tuhan, koma anak kalimatnya, karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Saya sudah cek di teks Yunani dan saya sudah cek di semua versi Inggris. Terjemahan Indonesia terbalik induk dan anak kalimat. Saya kasih satu contoh, New American Standard Bible. Menerjemahkannya demikian. Therefore,
Knowing the fear of the Lord. Ini bentuknya partisip, anak kalimat. Therefore, knowing the fear of the Lord, we persuade man. Jadi induk kalimatnya itu, therefore we persuade man. Karena itu kami meyakinkan orang gitu loh. Kami meyakinkan orang dengan cara-cara gini. Mengapa? Nah ini keterangannya. Knowing the fear of the Lord. Tapi apa yang dimaksud takut akan Tuhan di sini? Takut akan Tuhan di sini tidak bisa dipisahkan dari ayat di atasnya, ayat 10. Karena Paulus baru bicara tentang pengadilan Kristus. Di ayat 10 dia berkata, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Lalu ayat 11-nya, karena itu knowing the fear of the Lord. Jadi maksudnya Paulus itu begini loh. Kita semua ini harus menghadap tahta pengadilan Kristus. At the end of the day, yang paling penting bukan penilaian orang. Yang paling penting bukan penilaian kita. Yang paling penting adalah penilaian Tuhan atas kita. Knowing that, kita seharusnya apa sih? Takut terhadap Tuhan. Tapi apakah berarti takut di sini berarti gemetar? Bukan. Takut di sini itu artinya hormat. Mengapa saya yakin takut di sini artinya hormat positif? Ya karena ketika Paulus bicara tentang pengadilan itu di pasal 5 ayat 1 sampai ayat 10. Paulus itu yakin dengan keselamatannya kok. Dia yakin sejak pasal 4 ayat 16 dia akan mendapat kemuliaan yang melebihi segala-galanya. Bahkan di pasal 5 ayat 8 Paulus berkata, aku rindu menetap bersama Tuhan. Bukan berarti Paulus takut dihukum, bukan. Tapi karena Paulus tahu bahwa setiap kita nanti akan menghadap pengadilan Kristus. Dan yang matters, the only one that matters at the end of the day adalah evaluasinya Tuhan atas hidup kita. Maka jangan terlalu terganggu dengan omongan orang. Jangan berusaha memuji diri kita lebih daripada yang sebenarnya. Karena nanti di tata pengadilan Kristus semuanya akan dibuat transparan. Jangan khawatir. Karena Paulus takut terhadap Tuhan. Hormat kepada Tuhan yang nanti mengadili. Maka dia tidak mau pakai cara-cara dunia. Dia tulus tidak mau cari kepentingan. Yang terakhir, mengapa Paulus melakukan yang beda dengan dunia? Karena kasih kepada Kristus. Di ayat 14 dan 15 dikatakan, sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Paulus memakai satu kata yang saya suka. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Beberapa versi Inggris menerjemahkannya menguasai, controls. Nah saya penasaran, apa sih artinya menguasai? Ternyata bahasa Yunaninya adalah suneiko. Dan suneiko ini saudara, artinya sebetulnya secara hurufiah ini, memegang dengan kuat sekali atau menekan. Jadi bukan cuma menguasai, tapi memegang dengan kuat sekali dan menekan. Nah kalau kita mempertahankan metafora iring-iringan menang perang di pasal 2 ayat 14. Kalau lupa nanti silakan cari di YouTube, nonton ulang khotbah saya di bagian itu. Paulus memberikan metafora arak-arakan perang gitu. Dia menggambarkan dirinya itu seperti orang yang dipertontonkan oleh dunia dianggap kalah. Tapi sebetulnya itu arak-arakan kemenangan dari sisi Paulus. Tapi dari sisi orang lain dianggapnya itu kalah. Nah Paulus menempatkan diri itu sebagai tawanan perang yang diikat, yang tidak bisa kemana-mana. Yang rantainya dengan kaki satu dengan kaki lain itu sangat sempit sekali. Dan itu yang dimaksud Paulus di sini. Dia itu constrained by the love of Christ. Sehingga di dalam rombongan itu Paulus gak bisa punya keinginan sendiri. Paulus gak bisa di dalam rombongan arak-arakan. Kemudian dia lihat, wah ada rumah makan Padang nih. Gak bisa mampir sebentar. Gak bisa. Paulus lihat, aduh ada spot foto yang bagus. Bisa foto. Gak bisa. Dia cuma ngikuti kemauan rombongan. Karena dia constrained. Kasih Kristus itu harusnya bekerja seperti itu dalam hidup kita. Tapi kalau kita gak seperti itu, gak dikendalikan oleh kasih Kristus. Mengapa? Karena belum ada transformasi pikiran. Saya bacakan ulang dengan cepat ya. Pasal 5 ayat 14. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami karena kami telah mengerti. Jadi tidak tiba-tiba
Kasih Kristus constrain us gitu. Enggak sih. Ada alasannya. Karena kami telah mengerti. Mengerti apa? Mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan di ayat berikutnya, Kristus mati supaya kita hidup bagi Kristus. Selama kita tidak punya transformasi pikiran, hidup kita tidak akan di-constrain by the love of Christ. Itulah sebabnya ada banyak orang Kristen tiap minggu ke gereja, tapi hidupnya tidak dikontrol, di-constrained, dikekang oleh kasih Kristus. Hidup seperti dirinya sendiri. Bahkan saya berkali-kali di mana-mana mengajarkan, orang Kristen tiap minggu ke gereja, mentalitasnya tetap Gunung Kawi, nganggap gereja itu pesugihan. Benar atau betul? Gereja bahkan menjadi kuil penyembahan berhala. Banyak orang Kristen yang berhalanya mamon, berhalanya harta, datang ke gereja, dijanjikan kekayaan, semakin melimpah, melimpah, dan melimpah. Gereja sedang memberi makan berhala. Dan orang-orang Kristen kelihatannya datang ke gereja, tapi bukan untuk menyembah Allah. Untuk menyembah berhalanya mereka. Kristus datang mengubah semuanya. Mengendalikan hidup kita. Sama seperti rombongan arak-arakan perang. Kita ikut bersama Kristus. Bukan karena terpaksa. Tapi karena kita tahu bahwa kasih Kristus terlalu indah untuk ditolak. Kasih Kristus terlalu kuat untuk ditolak. Sehingga saya mau menutup dengan kalimat ini, saudara. Kristus bukan hanya memberikan kehidupan yang kekal, tetapi juga kehidupan yang baru. Kita seringkali cuma berpikir bahwa nanti akan ada kehidupan yang akan terus-menerus ada. Kita lupa bahwa kehidupan yang akan terus-menerus ada punya turning point, punya titik balik. Yaitu ketika engkau percaya kepada Yesus, tujuan hidupmu diubahkan. Ketika engkau percaya kepada Yesus, engkau nggak bisa mengatur hidupmu sendiri. Engkau berani berkata, Christ, we are constrained by your love. Dan believe me, membiarkan diri dikontrol oleh kasih Kristus. Bukan sebuah keterpaksaan, bukan sebuah beban. Tapi sebuah sukacita. Karena Kristus paling tahu kita mau dibawa kemana. Karena Kristus yang paling tahu kita akan aman-aman saja bersama dengan Kristus. Perjalanan ke depan mungkin menakutkan bagi kita. Tapi selama kita constrained by His love, kita bisa berkata kepada Tuhan, walaupun aku tidak baik-baik saja, aku akan aman-aman saja. Di tengah dunia yang tidak pasti, saudara bisa berkata, I don't know about tomorrow, but I know who holds the future. Kita tahu siapa yang memegang hari depan kita, yaitu Kristus yang kasih-Nya mengendalikan kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang menghibur sekaligus menegur. Firman-Mu menghibur kami karena Engkau menjanjikan bahwa kasih Kristus akan terus-menerus menguasai kami. Dan firman-Mu menghibur karena mengingatkan kami bahwa pada akhirnya yang paling penting bukan penilaian orang tentang kami. Bahkan yang paling penting bukan penilaian kami tentang diri sendiri. Tapi penilaian Kristus di tahta pengadilan akhir zaman. Itu yang paling penting. That is the only one that matters dalam hidup kami. Karena itu kami berdoa, Tuhan tolong kami supaya kami bisa menerima penolakan. Mendengarkan fitnahan. Mendengarkan tuduhan orang. Tolong kami supaya kami sabar di dalam semua prosesnya. Tolong kami ketika kami meyakinkan orang. Karena harus kami lakukan. Kami berdoa. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami tetap memiliki ketulusan. Supaya kami tetap berdiri di atas kebenaran. Kami tidak mengatakan lebih daripada yang seharusnya. Tidak menampilkan diri lebih baik daripada yang seharusnya. Tuhan berilah kami hikmat. Roh Kudus pimpin kami. Terima kasih. Terima kasih kasih Kristus mengontrol kami terus. Kami berjalan ke depan bersama kasih Kristus. Dan kami akan berjumpa dengan Kristus di tahta pengadilannya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati kita. Kita akan mempersiapkan persembahan kita. Ayat persembahan kita berbunyi demikian. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku.
Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Bapak Ibu yang beribadah secara onsite bisa memberikan persembahan melalui amplop kuning yang tadi sudah dibagikan, dan nanti setelah usai ibadah bisa dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di belakang. Untuk Bapak Ibu yang beribadah secara online ataupun onsite juga bisa memberikan persembahan melalui QRIS yang tertera di layar. Mari sambil kita mempersiapkan persembahan kita akan menyaksikan pengumuman minggu ini. Shalom, welcome to Reform Exodus Community. This is our church, this is our home. Kami ucapkan selamat datang bagi Anda yang baru bergabung hari ini. Jika Anda ingin lebih mengenal REK, silahkan dapat menghubungi nomor berikut ini. Puji Tuhan, dengan penuh syukur kami mengabarkan bahwa pembangunan pagar dan ruang kelas di SMP Kristen Exodus Sorong telah selesai. Tidak hanya itu, sekolah ini juga telah resmi mendapatkan sertifikat nomor pokok sekolah nasional. Mari terus dukung dan doakan pelayanan ini agar menjadi berkat bagi generasi muda dan kemuliaan nama Tuhan semakin dinyatakan di sana. Demikianlah informasi untuk minggu ini. Tetap semangat, God bless you, see you next week. Shalom. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan, menegaskan pengumuman pada saat ini. Kita bersyukur jikalau tahun ini REK Indonesia telah genap di usia yang ke-33 tahun ya. Ya, REK Nginden lebih tepatnya gitu ya. Karena REK Indonesia itu mulainya kan dari REK Nginden. Nah, Bapak Ibu perlu saya informasikan juga ya bahwa untuk tahun ini kita tidak merayakan ulang tahun bersama-sama dengan REK Indonesia, dengan seluruh REK lainnya, tetapi kita akan mengadakan secara khusus di tempat ini, karena di tempat ini atau di REK Nginden ini adalah yang menjadi cikal bakal dari REK Indonesia. Dan tahun ini adalah sudah genap usia yang ke-33 tahun ya, kita bersyukur. Nah, dalam rangka acara ini kami akan mengadakan atau kita akan mengadakan ucapan syukur secara sederhana. Kita akan mengadakan potluck bersama yang dilaksanakan usai KU2 atau pukul 11.45 minggu yang akan datang. Nah, Bapak Ibu yang biasa mengikuti KU1 juga boleh mengikuti acara ini ya. Ada beberapa opsi, Bapak Ibu bisa tetap ibadah KU1 lalu menunggu nanti selesai KU2 atau juga bisa datang di KU2 langsung. Dan jikalau Bapak Ibu ingin datang ke KU2 langsung atau Bapak Ibu menunggu, nah silakan itu terserah. Nah tapi satu hal, mari kita bersama-sama merayakan atau menikmati penyertaan Tuhan ini. Nah Bapak Ibu bisa membawa beberapa makanan ya, di sini ya. Bapak Ibu bisa berpartisipasi dengan cara, nah yang pertama bisa membawa lauk pauk, nah pendamping nasi kuning ya. Jadi Bapak Ibu bisa membawa apa itu yang biasanya ada di nasi kuning ya, Bapak Ibu mungkin lebih tahu ya. Lalu juga Bapak Ibu bisa membawa jajanan dan minuman. Nah Bapak Ibu yang tidak mau ribet, ya mungkin ada beberapa yang nggak mau ribet, udahlah aku mau berkontribusi melalui dana ya, itu bisa disalurkan melalui BCA yang tertera di sini ya, bisa melalui BCA, lalu juga bisa melalui tunai yang diserahkan ke stand pasar di lantai 1, begitu ya. Nanti konfirmasi melalui konfirmasi ini Bapak Ibu bisa melalui link yang sudah disediakan ini. Nanti setelah ini linknya akan di-share di grup keluarga Nginden ya, atau nanti juga akan ditampilkan di bawah. Nah supaya Bapak Ibu bisa mengisinya dengan lebih mudah. Nah itu yang ingin saya sampaikan. Jadi kita akan merayakan perayaan ulang tahun bersama-sama REK Nginden pada minggu yang akan datang. Nah sebetulnya secara official, secara realita ulang tahun REK Nginden itu adalah hari ini. Tepat hari ini tanggal 27 Juli, betul ya Om Irwan ya, ini pelaku sejarahnya Om Irwan, Bu Lucy ya. Hari ini tepat
tanggal 27 Juli. Ya, tapi karena lain dan hal, kita akan merayakannya pada tanggal 3 Agustus ya, minggu pertama besok ya, minggu yang akan datang ya. Mari kita bersama-sama menikmati anugerah Tuhan ini ya. Nah, itu saja yang ingin saya sampaikan. Nah, sebelum kita masuk doa syafaat, saya mau menyambut Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali beribadah di tempat ini. Apakah ada, bisa angkat tangan sebentar jikalau ada. Jikalau tidak ada, mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan berdoa menyerahkan persembahan. Dan kita juga terus berdoa menyerahkan pemerintah pusat dan daerah di dalam rangka mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia. Dan kita juga berdoa menyerahkan untuk konflik yang ada di daerah Thailand dan Kamboja ya, supaya Tuhan memberikan kelapangan hati supaya kedua bangsa ini boleh berdamai. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, pada saat ini kami mengucap syukur untuk anugerah Tuhan dan kami memberikan persembahan ini sebagai ucapan syukur kami. Biarlah Tuhan yang akan memberkati, Tuhan memakai untuk pekerjaan Tuhan dan nama-Mu juga dimuliakan melalui persembahan ini. Kami terus berdoa menyerahkan untuk segenap umat-Mu, kami semuanya, kami mau berharap kepada Tuhan dan kami percaya seperti firman yang Tuhan sudah berikan pada pagi hari ini, kami akan aman, kami akan baik-baik saja di dalam tangan Tuhan, dan kami percaya Tuhan juga memelihara setiap kehidupan kami. Terima kasih, pada saat ini kami juga berdoa menyerahkan untuk bangsa negara kami, pemerintahan yang ada di pusat, yang ada di daerah, ketika mengupayakan mengelola sumber daya alam yang ada, ketika mengelola dan meningkatkan sumber daya manusia yang ada, Tuhan biarlah Engkau yang akan memberkati bangsa ini, memberkati aparat pemerintahan, semua boleh bekerja sama, semua boleh mengerjakan bagian mereka dengan penuh tanggung jawab, supaya kesejahteraan masyarakat boleh dicapai dan dirasakan oleh semua masyarakat. Tuhan terima kasih, dan kami juga berdoa menyerahkan untuk konflik antara Thailand dan Kamboja. Biarlah Tuhan juga yang akan menolong bangsa ini, kedua bangsa ini boleh berdamai. Mereka boleh menyelesaikan selisih paham yang sedang terjadi pada saat ini. Mereka juga boleh bersama-sama untuk mengambil satu komitmen menghentikan konflik yang ada ini. Tuhan terima kasih, kami menyerahkan doa pada saat pagi hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu, dan kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, mohon selamat sumber berkat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat dari Allah Tritunggal. Kiranya Allah Bapa yang akan memberkati dan kasih dari Kristus Yesus memberikan damai sejahtera di dalam kehidupan hari lepas hari. Juga penyertaan Allah Roh Kudus yang telah dimeteraikan di dalam hatimu, memberikan kekuatan, memberikan petunjuk dan hikmat hari lepas hari. Kiranya segala hal yang baik dan manis dari Allah Tritunggal dilimpahkan bagimu, dan terimalah semua berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Silakan duduk kembali Bapak Ibu, ibadah telah usai. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semuanya.